untuk coba berpikir dan merenungkan. Mengapa hari ketiga? Mengapa bukan hari yang lain? Pada kesempatan lain kita akan coba merenungkan. Mengapa hari Minggu? Bukan hari Sabat. Bukan hari Sabtu. Tapi khusus hari ini. Mengapa hari ketiga? Di antara hari yang banyak, Tuhan pilih hari yang ketiga. Ada 3 alasan secara eksplisit merangkum semua alasan yang ada yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, dari ayat yang sudah saya bacakan, dari ayat 46, kita dapat jawabannya untuk yang pertama. Untuk penggenapan nubuat, maka Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Dikatakan, Mesias harus menderita, mati di salib. Kemudian pada hari yang ketiga secara eksplisit ditulis demikian. Bangkit dari kematian. Saudara perhatikan, bahkan sebelum meninggal, belum mati, Tuhan sudah menyampaikan dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri, dari perkataan Tuhan sendiri, orang mendengar bahwa dia akan mati. Lalu setelah mati pada hari yang ketiga akan bangkit daripada kematian. Di mana dan siapa orang yang bisa menggaransi bahwa setelah mati, dia akan bangkit lagi? Ada satu tokoh dunia, saya tidak usah sebutin namanya. Para pengikutnya pikir dia akan bangkit pada hari yang tertentu. Maka mereka menantikan akan kebangkitan sosok tokoh ini. Tetapi ternyata, sudah lewat dari 3 hari. Tokohnya tidak bangkit-bangkit. Tidak bangun-bangun dari kematian. Barulah mereka sadar, ternyata memang betul-betul mati. Tetapi saudara, berbeda dengan apa yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian. Sebelum mati, Yesus mengatakan, aku akan mati. Kematian adalah keniscayaan. Sebagai konsekuensi daripada dosa, semua orang berdosa pasti mati. Termasuk Kristus harus mati karena dia menanggung dosa saya dan saudara. Tetapi unik kematian daripada Tuhan kita. Sebelum mati Tuhan sudah katakan, aku akan mati. Tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu, mengatakan itu pada waktu hidupnya dan dia buktikan setelah mati. Semua tokoh pasti hari ini setelah dia mati ada di kuburnya masing-masing. Tidak ada yang bangkit kecuali Tuhan membangkitkan. Lalu kemudian mati lagi. Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan, tapi kemudian mati lagi. Tokoh-tokoh yang diceritakan di Alkitab yang bangkit dari kematian, mati lagi. Tetapi Kristus setelah mati, bangkit dari kematian, tidak mati lagi. Dengan tubuh yang sama, Tuhan naik ke surga. Tapi fokus kita bukan pada kenaikan, melainkan pada penggenapan nubuat daripada Mesias harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Secara eksplisit, secara gamblang, Yesus 3 kali mengatakan bahwa dia akan mati, kemudian pada hari yang ketiga, secara eksplisit juga Tuhan mengatakan, hari yang ketiga akan bangkit dari kematian. Yang pertama, setelah pengakuan Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dalam Matius pasal 16, setelah itu Tuhan menjelaskan, setelah peristiwa itu, bahwa anak manusia akan mati, kemudian bangkit dari kematian. Itu perkataan yang Tuhan sampaikan. Pertama. Lalu yang kedua, pada waktu mereka ada di Galilea, dalam waktu perjalanan di Galilea, itu ada dalam Matius pasal 7, rentetannya jelas. Tuhan sekali lagi untuk kedua kalinya mengingatkan murid-muridnya, kamu ingat ya, aku akan mati pada waktu yang ditentukan, dan pada hari yang ketiga setelah kematianku, aku akan bangkit. Harusnya ini kalau kita tarik, kemudian menjadi penguat bagi para murid, bahwa ada harapan akan kebangkitan Tuhan setelah Tuhan mati. Tetapi dalam kedukaan yang ada, mereka melupakan. 3 kali Tuhan mengatakan. Di sisi lain Tuhan dengan cara yang lain mengatakan bahwa dia akan mengalami itu. Tetapi semua kelupaan, semua terlupakan oleh rasa duka yang mendalam. Itu hal lain. Tetapi mari kita fokus. Itu yang kedua kali Tuhan mengatakan. Dia mati, lalu pada hari yang ketiga. Sekali lagi. Bukan hanya bangkit, tapi bangkitnya pada hari yang ketiga. Sudah yang kedua Tuhan katakan. Lalu sekali lagi, menjelang mereka masuk ke Yerusalem. Yang nanti Tuhan akan ditangkap. Lalu kemudian dihukum, disalib, mati, dan dibangkitkan kembali. Nah, Tuhan mengatakan dalam perjalanan itu di Matius pasal 20, aku akan menderita mati, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit dari kematian. Maka kalau ditanya mengapa harus ketiga, untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah katakan sebelumnya. Saudara, seseorang dipercaya oleh adanya kesatuan antara perkataan dan faktanya.
kesatuan antara apa yang dia katakan dan realitanya seperti apa, tindakannya seperti apa. Dan ini terbukti daripada Tuhan kita. Tuhan mengatakan, aku mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tidak meleset, hari yang ketiga Tuhan bangkit. Jadi untuk penggenapan itu Tuhan menyatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi dari sisi lain, selain Tuhan mengajarkan secara eksplisit bahwa Tuhan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang saya coba bawa ini di dalam perjanjian lama. Setidaknya ada dua peristiwa di dalam PL yang menggambarkan itu kemudian masuk di dalam PB yang digenapi oleh Tuhan. Yang pertama mengenai tanda Yunus. Tuhan sendiri mengatakan, pada generasi ini tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Sekarang pertanyaannya, mengapa tanda Nabi Yunus? Itu berkaitan dengan apa yang akan terjadi sebagai sosok Mesias yang akan menggenapi tuntutan ilahi atas penebusan dosa bagi umatnya. Bagi saya dan saudara, dan juga bagi umat yang lain. Tanda Nabi Yunus disampaikan. Dan secara eksplisit dalam penjelasan, kenapa disebut tanda Nabi Yunus? Karena Yunus itu ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Dia menderita, bahkan ada di tempat yang semestinya dia tidak mungkin hidup lagi. Tapi Tuhan jaga Yunus 3 hari dalam perut ikan. Di titik terendahnya, selama 3 hari. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan cara Yunus kemudian dimuntahkan oleh ikan besar. Dan kemudian ini menjadi tanda bagi orang Israel harusnya untuk melihat, oh Mesias yang akan datang. Kelak akan menderita begitu hebat. Dan dia ada di dalam perut bumi. Sama seperti Yunus ada dalam perut ikan. Tidak ada kehidupan. Perut bumi tidak ada kehidupan. Tapi setelah itu, Tuhan datang dengan kemenangannya. Tapi mereka tidak peka. Lalu hal lain lagi mengenai bait suci. Tuhan mengatakan kepada orang Israel yang ada di zaman Tuhan, rembaklah bait suci ini. Dan dalam 3 hari, Tuhan sebutin itu secara eksplisit. Dan dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Itu yang dimaksudkan adalah kematian Tuhan. Kemudian dalam 3 hari, Tuhan akan bangun bait suci yang tidak mungkin binasa, yang tidak mungkin dapat ditelan oleh maut, dan kemudian terimplikasi kepada saya dan saudara. Itu sebab saya sudah katakan, persembahan yang kita persembahkan kepada Allah, jangan persembahan yang mati lagi, tapi jadikanlah itu sebagai persembahan yang hidup. Dan persembahan yang Tuhan minta daripada kita adalah hidup kita ini. Saudara jangan pikir Tuhan bisa disogok dengan uang-uang kita, dengan jabatan kita, dengan ketenaran kita. Berapa yang kita punya? Saudara Anda tahu, kalau Tuhan ambil dalam sekejap semua akan hilang. Tapi yang Tuhan minta adalah hati. Yang Tuhan minta adalah totalitas. Beri ini kepada Tuhan. Sebab kalau kita beri kepada Tuhan akan yang semestinya kepada Tuhan, maka yang lain itu akan mudah. Kita tidak mungkin berbantah-bantahan, bersungut-sungut. Tapi mari kita belajar daripada Tuhan. Ada kesatuan antara kata dan tindakan. Kesatuan antara perkataan dan fakta yang ada. Dari sini juga kita belajar, supaya dalam hidup ini, hindarkanlah diri daripada sengketa, perselisihan, sungut-sungut, dan cekcok satu dengan yang lain. Apalagi yang ada di dalam satu tubuh. Ini saya sekali ulang lagi. Sudah cukup lama, mungkin kalimat ini tidak muncul. Tapi sekarang saya ingatkan sebagai refresh bagi kita untuk mengingat bahwa inilah kesatuan tubuh Tuhan yang kita harus jaga, yang kita harus pelihara. Kapal ini dinahkodai oleh Tuhan sendiri. Lalu Tuhan mau membawa kita pada satu tujuan ilahi yang kekal. Maka di dalamnya yang tinggal dan hidup di dalam kapal ini harus mempunyai satu visi yang sama dengan Tuhan. Maka Tuhan katakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap itu sebagai kesetaraan dengan Allah. Kadang kita egonya terlalu tinggi, sehingga melihat orang lain begitu rendah, melihat orang lain terlalu lemah, dan pikir kita lah yang paling daripada semua. Tapi ingat, di dalam persekutuan yang Tuhan beri kepada kita, ingatlah bahwa kita sama dan kita punya nahkoda. Dan nahkoda inilah yang menuntun kapal ini untuk menuju pada satu tujuan yang abadi. Untuk kelak kita bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Kristus, dan dalam kedatangan yang kedua, dengan tubuh ini, tentu yang akan dimuliakan. Kita akan memuji Tuhan, hidup kekal bersamanya. Jadi yang pertama, mengapa hari ketiga? Untuk menggenapi nubuatan. Mulai dari yang ada di dalam PL, lalu secara istimewa yang sudah dikatakan oleh Tuhan berkali-kali untuk menggenapi itu. Dan sekali lagi, Tuhan secara eksplisit mengatakan 3 kali. Dan sekarang 3 hari.
Sebentar saya akan menyampaikan kepada saudara, angka 3 itu angka unik, angka kepenuhan, angka kepastian. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa hari ketiga? Karena hari ketiga itu berkaitan dengan angkanya adalah titik balik daripada pemulihan yang diintervensi, yang dikaryai oleh Allah di dalam sejarah penebusan. Ini penting, titik balik pemulihan. Saudara coba perhatikan dengan seksama. Waktu Tuhan mati, semua tercerai-berai. Tidak ada yang datang, bahkan Petrus sekalipun. Yang sebelumnya dia katakan, sekalipun mereka semua lari, aku sekali-kali tidak akan melakukan itu. Tapi saudara perhatikan, yang secara juga eksplisit ditulis oleh kitab suci, yang menyangkal Tuhan 3 kali, itu juga Petrus. Tapi sekali lagi, bukan hanya Petrus yang mengalami krisis. Murid yang lain juga mengalami. Tidak ada yang tinggal bersama Tuhan. Saat Tuhan menderita begitu rupa, siapa yang ingin menanggung penderitaan itu? Ini juga menjadi tabiat dan naluri daripada manusia. Waktu orang kesusahan, semua menjauh. Tapi kalau ada yang mendekat saat saudara dalam kesusahan, itu teman sejati. Tapi ketika kita sedang happy, sedang kelimpahan, sedang tidak kekurangan apa-apa, coba perhatikan, banyak orang di sekeliling kita. Jadi kalau mau menguji sahabat sejati, saudara sejati, jangan pada waktu kelimpahan, kecukupan, atau dalam waktu senang. Lihatlah siapa yang ada bersama kita di saat kita tidak punya apa, saat tidak ada siapa-siapa di samping kita, saat kita bermasalah. Itu saudara sejati dalam Tuhan dan juga dalam relasi. Itu sebab Amsal katakan, ada sahabat yang lebih karib daripada saudara kandung. Saya tidak meremehkan ikatan darah biologis. Itu juga kuat, tapi ada juga yang tidak begitu kuat. Yang saya maksudkan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa ketika ada krisis terjadi, orang yang melihat jauh ke depan akan tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tidak semua. Jadi saya buktikan kepada saudara, bahwa murid-murid Tuhan yang sudah mengikuti Tuhan lebih dari 3 tahun, 3 lagi, ternyata tidak menggaransi mereka akan setia dan tetap ada di sisi Tuhan. Justru ketakutan melingkupi mereka. Selama 3 hari, mereka tidak tahu arah mau kemana. Di masa-masa ini adalah masa-masa yang penuh dengan krisis. Bukan hanya identitas, tapi iman, apa yang harus dilakukan. Itu semua mereka pikirkan. Tidak mudah. Karena Tuhan yang mereka andalkan sekarang sudah tidak ada. Maka di tengah-tengah krisis ini, pada hari yang ketiga, sebagai putar balik, titik balik daripada cara Tuhan memulihkan. Nah, kita perhatikan, Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Dan di dalam kitab suci berkali-kali itu disinggung. Mulai dari PL. Dan seterusnya disampaikan kepada kita sampai hari ini. Dan saya ingin sampaikan beberapa hal kepada saudara berkaitan titik balik pemulihan daripada Tuhan. Di dalam Hosea pasal 6 ayat 2, ketika umat Tuhan tidak taat, lalu mereka diberikan firman Tuhan. Dari situ firman Tuhan mengatakan, dan mereka juga mengaku walaupun tidak sepenuhnya taat, mereka mengatakan bahwa pada hari yang ketiga Tuhan akan membangkitkan mereka dari kematian. Itu Hosea. Itu terjadinya ratusan tahun sebelum peristiwa kebangkitan Tuhan. Tapi sudah ada nubuat. Dan sisi lain yang ingin saya tampilkan di bagian ini, bahwa pada hari yang ketiga Tuhan akan membangkitkan mereka dari keterpurukan yang mereka alami. Umat Tuhan mengalami banyak penindasan, oleh karena juga kesalahan sendiri dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka ada di dalam keterpurukan yang boleh dikatakan titik terendah. Mungkin sudah pernah dengar, di saat kita ada di titik terendah, ada tangan Tuhan yang memegang. Tuhan tidak tinggalkan kita, walaupun kita sudah ada pada titik paling mentok. Tidak ada lagi bagian belakangnya atau bagian bawahnya. Inilah titik paling bawah kita. Tapi di situ pun Tuhan ada. Di tengah-tengah krisis seperti ini, waktu kita ada di titik terendah kita, dalam kebangkitan Tuhan di hari yang ketiga, mengindikasikan justru di tengah-tengah itulah Tuhan mengulurkan tangannya. Pada saat krisis dan titik terendah daripada umat Tuhan, istimewa murid-murid Tuhan saat itu, pada hari yang ketiga, Tuhan memberikan sukacita yang sangat besar kepada mereka yang berduka begitu mendalam. Jadi ini adalah berkaitan dengan titik balik daripada pemulihan yang Tuhan beri. Dan saudara perhatikan juga dalam perjalanan selanjutnya. Tadi saya sudah katakan juga tentang Yunus. Yunus 3 hari dia harus mengalami titik terendahnya. Saya pikir tidak ada tempat lain dan tidak ada
kenyataan kepahitan lain yang melebihi kondisi yang dialami oleh Yunus, khususnya dalam pengalaman Yunus, ketika dia ada di dalam perut ikan. Sesusah-susah Yunus waktu dia ada di darat, bahkan waktu dia sebelum dibuang dan diterkam oleh ikan, ditelan oleh ikan besar. Itu semua dia bisa lewati. Tapi waktu dia sudah ada di dalam perut ikan 3 hari, itu waktu pergumulan paling dalam, paling besar. Tidak bisa dibayangin. Sudah coba pikirkan dan perhatikan kehidupan kita masing-masing. Di mana titik terendah kita? Di mana titik terkelam yang kita alami? Dan lihatlah cara Tuhan menolong. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saudara punya titik terkelam itu. Saya pun punya. Tapi di dalam titik terkelam itulah Tuhan datang dengan pemulihan. Di situ ada titik balik daripada semuanya. Tuhan angkat. Kadang dengan cepat Tuhan bisa angkat, tapi kadang step by step supaya kita terus belajar. Tapi cara Tuhan untuk memutar balik kenyataan yang ada itu terlalu ajaib. Mereka yang sebelumnya menangis, putus harapan, tidak tahu harus buat apa. Di hari yang ketiga, mereka boleh mendapatkan apa yang menjadi ganjaran ketaatan iman. Walaupun dalam pergumulan yang hebat. Di hari yang ketiga, Tuhan ganti semua dengan sukacita yang besar. Bahkan dikatakan sukacita itu meluap-luap tak terkatakan. Kebangkitan Tuhan membuktikan itu. Dan tadi saya sudah singgung tentang Petrus yang sangkal Tuhan 3 kali. Setelah Tuhan bangkit, Tuhan juga pulihkan dia dengan cara 3 kali. Tentu Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku melebihi yang lain? 3 kali, tentu dengan gaya bahasa di dalam bahasa Yunani-nya. Tapi 3 kali itu penting. Karena dia 3 kali menyangkal Tuhan. Sekarang Tuhan pulihkan dia dengan total. 3 kali pertanyaan yang dia jawab, aku mengasihi engkau tahu hatiku Tuhan. Dia perlu dipulihkan demikian. Dan saya saudara juga demikian. Kita dalam kondisi tertentu, Tuhan perlu pulihkan kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Ini menjadi satu signifikansi kita mempelajari mengapa Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Supaya di dalam titik terendah kita mengerti bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tapi sisi lain, titik balik pemulihan ini berkaitan dengan persepsi orang Yahudi, istimewa di abad 1, di abad-abad awal. Orang Yahudi mempunyai pikiran seperti ini. Pada hari pertama, pasca kematian, itu hari yang krisis betul. Hari yang kedua, mereka masih krisis tetapi mereka berpikir, mungkinkah ada harapan bahwa mereka yang mati bisa bangkit? Jadi antara 1 dan 2 memang itu fase krisis. Tetapi di dalam hari 1 dan hari yang kedua itu, mereka berpikir, oh roh daripada si mati ini masih dekat-dekat kok dengan mayatnya. Dan ini juga terbawa di dalam agama-agama suku, aliran-aliran kepercayaan. Bahkan di dalam Kekristenan, dari konteks budaya, ada juga yang percaya demikian. Jadi waktu orang mati, rohnya tidak kembali langsung ke surga atau ke neraka. Rohnya tidak langsung kembali kepada sang pemilik. Katanya begitu, tapi kata kitab suci tidak begitu. Karena itu ada hari ketiga, hari ke-7, 40 dan seterusnya. Karena berpikir, oh di hari ketiga itu masih ada rohnya mengelilingi, mengitari mayat yang ada. Kali-kali aja nanti ada kucing yang lewat, melompat, melangkahi, hidup kembali. Itu kan dongeng-dongeng yang dibangun yang pada akhirnya kita mulai percaya akan hal itu. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang Tuhan membantahkan semua itu. Dengan cara Tuhan pilih hari ketiga, bukan hari 1. Kalau Tuhan pilih hari ke-1, berarti membenarkan persepsi yang tidak beres itu. Oh kalau begitu betul ini, hari ke-1 karena memang ya mayatnya masih dikitari oleh rohnya. Hari kedua, tapi setelah hari kedua, masuk hari ketiga, orang Yahudi berpikir bahwa tidak ada harapan lagi. Dalam konteks, orang ini masih dimungkinkan untuk hidup atau tidak. Dan ketika berpikir demikian, Tuhan mematahkan mitos yang seperti ini dengan cara bangkit pada hari yang ketiga. Sekali lagi, ini berkaitan dengan bukan hanya tentang titik balik daripada pemulihan, tetapi sekaligus juga untuk membuktikan bahwa kebangkitan Tuhan bukan berdasarkan mitos-mitos yang ada, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan sudah katakan sebelumnya. Ini poin pentingnya. Jadi sekali lagi saya ulang, titik balik pemulihan itu bagian dari cara Tuhan ketika bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Lalu yang ketiga, mengapa harus hari yang ketiga? Angka 3 itu berkaitan dengan kepastian seperti saya katakan tadi. Bahkan berkaitan dengan
penekanan yang maksimum daripada satu peristiwa dan satu kenyataan. Maka ketika bangkit pada hari ketiga, Tuhan ingin menyampaikan pesannya kepada kita bahwa karya penebusan Tuhan menjadi titik klimaks di dalam kebangkitannya. Jadi kebangkitan pada hari yang ketiga mempunyai pesan jelas. Itu adalah klimaks daripada penebusan yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan sudah mati pada hari Jumat, tetapi bukan hanya mati. Setelah itu, di hari ketiga, Tuhan bangkit. Ini adalah klimaks dari karya Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan. Jadi di situ berkaitan dengan angka 3 yang saya sudah katakan tadi, bahwa ketika kita mengatakan kepada Tuhan, misalkan ya, di dalam kitab suci dikatakan, suci, 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 maka tidak ada yang lebih suci daripada Tuhan. Karena itu penekanan yang maksimum, dan itu ada kandungan kepastian di dalamnya. Itu ada penekanan yang ekstrim, yang tidak mungkin ada yang menyamai. Maka kalau dibahasakan lebih daripada yang seperti ini, kita bisa katakan, ini yang paling dari antara yang paling. Seperti itu. Dan Tuhan mengambil titik maksimum itu. Maka Tuhan pilih hari yang ketiga. Bukan hari yang kedua atau hari ke-1 atau yang seterusnya. Karena angka 3 itu mempunyai makna yang signifikan di dalam konsep teologi. Dan ini yang perlu kita pelajari. Ini tanda daripada klimaks karya penebusan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu peristiwa yang juga terjadi di dalam PL ketika Abraham diuji oleh Tuhan. Lalu waktu Tuhan memberi perintah itu, Abraham harus berjalan. Besoknya pagi-pagi dia harus berjalan, malamnya dia dapat perintah. Besoknya pagi-pagi harus berjalan, dan berjalan 3 hari. Dan di hari yang ketiga, Tuhan menjawab pergumulan daripada Abraham. Tapi dia harus berjalan. Saudara, saya sudah pernah katakan, dalam perjalanan itu tidak mudah bagi seorang Abraham. Penuh dengan keheningan di jalan. Tidak ada canda tawa. Semua tegang dan serius. Sampai pada akhirnya Tuhan katakan, bukan Ishak yang dipersembahkan, aku menyediakan. Waktu dia jawab kepada Ishak juga, Tuhan menyediakan. Nah ini yang kita pelajari. Jadi ada titik klimaks. Waktu tadi saya katakan Abraham ingin mempersembahkan. Itu di hari yang ketiga dia sudah angkat pisau untuk menyembelih anaknya yang tunggal. Di hari yang ketiga sekali lagi. Tapi di hari yang sama, ketika dia mengangkat pisau, Tuhan menyampaikan, menurunkan firman-Nya. Tak boleh. Itu tindakan maksimum. Intervensi langsung daripada Tuhan. Supaya jangan mempersembahkan anakmu. Tahulah aku bahwa engkau setia. Engkau beriman. Taat kepada perintah Tuhan. Dan seterusnya. Tapi poin dari bagian ini, klimaks karya penebusan terjadi pada hari yang ketiga. Sekarang saya coba membawa sedikit perbandingan antara korban yang terjadi di PL sebagai anak domba Paskah dengan anak domba Paskah yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam korban PL, tidak ada satu domba pun setelah disembelih, mati, lalu hidup kembali. Itu menandakan bahwa tidak ada satu korban pun yang cukup untuk bisa dipakai membasuh, mengampuni, dan memberikan kemenangan kepada kita. Tetapi sekarang anak domba Paskah yang Tuhan beri kepada kita, di hari ketiga Tuhan bangkit. Ini berbeda sekali dengan anak domba Paskah di dalam PL. Dipersembahkan, udah, tahun depan lagi. Lalu terus, tahun depan lagi. Tapi sekali anak domba Paskah dipersembahkan, lalu kemudian mengalahkan maut, maka tidak ada lagi persembahan korban Paskah setelahnya. Itu adalah inti iman daripada kita. Itu pula yang menyebabkan kita tidak perlu lagi membawa domba untuk disembelih, lalu kemudian kita memperingatinya sebagai korban Paskah. Tuhan sudah melakukannya untuk kita di kayu salib. Dan bahkan dia sudah mengalahkan kematian dari kubur yang berisi jenazahnya, lalu menjadi kubur yang kosong. Dia kalahkan kematian dengan kebangkitan. Sekarang Tuhan kita hidup. Kalau Tuhan kita hidup, maka apa yang kita harus lakukan? Itu poin pentingnya. 3 hal ini saya harap kita bisa pegang dan ingat baik-baik. Mengapa harus hari ketiga? Saya ulang secara singkat. Yang pertama, untuk menggenapi perkataan suci yang sudah ada. Untuk menggenapi nubuatan. Untuk itulah Tuhan harus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu yang kedua, bangkit pada hari yang ketiga menjadi tanda titik balik daripada pemulihan yang Tuhan beri secara radikal. Dari yang sedih minta ampun menjadi meluap sukacita begitu besar. Tidak mudah itu. Ada terjadi titik balik pemulihan. Dan itu juga harus menjadi pengalaman kita bersama Tuhan. Tentu dalam relasi dan pengalaman spiritual dengan Tuhan tentunya.
Lalu yang ketiga, bangkit pada hari yang ketiga adalah tanda klimaks daripada karya penebusan bagi Tuhan. Bagi saya dan saudara oleh Tuhan. Klimaks dari tanda penebusan yang Tuhan beri kepada kita. 3 poin ini penting untuk kita ingat. Menggenapi nubuatan. Titik balik dari pemulihan. Dan klimaks dari karya Tuhan bagi kita. Saudara, kadang kita berpikir mustahil. Waktu kita ada di titik terendah, kita pikir, waduh saya tidak bisa lagi. Tapi apa yang mustahil bagi kita, justru itu yang Tuhan kerjakan. Ada satu kalimat bagus yang pernah diucapkan. Saat kita angkat tangan, tanda give up, menyerah, Tuhan turun tangan. Saat kita ada di titik terendah, kita berpikir kita tidak bisa bangkit lagi. Uluran tangan Tuhan nyata bagi orang demikian. Dan inilah buktinya. Di saat murid hancur-hancuran, Tuhan datang dengan kabar baik. Tuhan datang dengan titik pemulihannya bagi kita. Allah bertindak dan terjadilah kehidupan yang baru. Para murid tidak tinggal lagi dalam kedukaan. Mereka sekarang punya hidup yang baru. Tapi sudah perhatikan, di dalam kemustahilan yang kita pikirkan, waktu Tuhan datang kepada kita, Tuhan menciptakan ciptaan baru, supaya kita tidak hidup dengan gaya lama lagi, tetapi sekarang kita hidup sebagai ciptaan yang baru. Dan waktu kita mengalami titik terendah dari hidup kita, saya melihat dari sisi lain, itu bukan kecelakaan hidup. Walaupun kita bisa memaknai dari sisi lain, tapi dari cara Tuhan memaknai itu hal yang berbeda. Justru di dalam hal itu, Tuhan punya cerita untuk saya dan saudara. Tema besar kita dalam khotbah-khotbah ini, cerita agung Allah yang Tuhan ukir di dalam sejarah. Tetapi secara istimewa, bukan hanya diukir dalam sejarah umum dan dalam sejarah penebusan, tapi diukir secara personal di dalam hidup saya. Diukir secara intim dan personal di dalam kehidupan saudara. Itu bukan apa cerita Tuhan bagi saudara. Waktu kita menemukan itu yang tadi saya katakan. Kita bisa punya alasan untuk bangkit dari keterpurukan kita. Hidup kita bukan kecelakaan. Jangan berpikir bahkan ketika kita hidup hari ini, semua itu hanya ilusi dan celaka. Celaka daripada perbuatan orang tua, maka muncullah kita. Nah, bahkan termasuk anak yang tidak diakui oleh orang tuanya pun. Saya percaya itu bukan satu kecelakaan. Tapi dia harus menemukan inti daripada kehidupan. Itu hal yang berbeda. Yang saya sampaikan dalam konteks ini, Tuhan sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dengan penekanan dan makna yang sudah seperti saya sampaikan tadi. Tuhan sudah bangkit pada hari yang ketiga. Maka bangkit pula dari manusia lama. Dan jadilah manusia yang senangkan Tuhan kita. Dan sekali lagi, ulang kalimat penting ini. Tuhan kita sudah bangkit pada hari yang ketiga. Maka jangan lagi tinggal sebagai manusia yang lama dong. Itu pesan daripada kebangkitan Tuhan pada hari yang ketiga. Dia sudah bangkit bagi saya dan saudara. Maka bangkitlah daripada manusia yang seringkali menyakiti Tuhan. Daripada manusia lama yang terus berkenjang di dalam dosa. Bangkitlah dari situ. Dan sekarang hidupilah manusia baru. Kehidupan baru. Sebagai ciptaan baru. Yang Tuhan siapkan untuk saya dan saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. Itu jelas mengatakan kepada kita. Sesungguhnya ciptaan yang lama sudah berlalu. Sekarang ciptaan yang baru. Hiduplah sebagai ciptaan yang baru. Itulah cara kita menyenangkan hati Tuhan yang sudah bangkit pada hari yang ketiga. Hiduplah sebagai manusia yang baru. Dimulai dari pikiran, tutur kata, dan perbuatan. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan beri kepada kami untuk menikmati firman.